Sebuah mobil box milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menerobos masuk halaman SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara dan menabrak puluhan siswa serta guru yang sedang upacara. 21 orang terluka. Mobil SPPG tersebut menerobos masuk ke halaman sekolah dan menabrak pagar sekolah sebelum akhirnya menabrak siswa dan guru. Diduga pengemudi salah injak pedal hingga mobil tiba-tiba masuk ke lapangan upacara. Namun pihak kepolisian masih terus mendalami insiden ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah bergabung dengan Jessica Winoto langsung dari SDN 01 Cilincing, Jakarta Utara. Jessica, ada informasi terbaru apa dari TKP? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk informasi terbaru atau informasi terkini di sekolah negeri SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara ini memang saat ini setelah insiden mobil yang membawa makanan untuk para siswa yang ada di sini, ini memang sudah mulai dalam proses pemulihan area lapangan. Seperti Juno dan juga pemirsa dapat melihat di layar televisi Anda bahwa ini sudah ada beberapa petugas yang menjalani atau melakukan proses pemulihan area lapangan di SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara ini. Yang mana ini merupakan menjadi tempat kejadian perkara terjadinya insiden mobil membawa makanan bagi para siswa di SDN 01 Kalibaru ini menabrak pagar sekolah hingga menabrak puluhan siswa dan juga guru saat melakukan upacara tadi pagi. Informasinya Juno dan juga pemirsa bahwa insiden ini terjadi pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, dan informasinya juga bahwa sudah 21 korban ini sudah berhasil dievakuasi dan dirawat intensif di dua rumah sakit berbeda. Namun informasinya bahwa ada satu guru dan siswa-siswi, totalnya ada 5 orang, bahwa mengalami luka yang cukup parah. Dan Juno dan juga pemirsa dapat melihat juga di layar televisi Anda ini adalah merupakan proses dari beberapa petugas yang melakukan pemulihan atau perbaikan pagar yang rusak setelah tertabrak oleh mobil box yang membawa makanan-makanan untuk siswa-siswi di SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara ini. Karena memang informasinya ini pemulihan area lapangan dan juga perbaikan pagar ini sudah dilakukan beberapa jam yang lalu, karena memang informasinya bahwa olah TKP sudah dilakukan sejak pukul 1 siang waktu Indonesia Barat tadi. Dan informasinya juga bahwa hingga kini informasinya bahwa supir yang mengendarai mobil box ini sudah merupakan merupakan supir cadangan, sehingga ini ditakutkan adalah kelalaian dari supir yang mengendarai mobil box tersebut. Dan adapun juga Juno dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kita akan terus memantau perkembangan situasi yang ada di sini. Apakah nanti ada kunjungan lagi dari pihak pemerintah ataupun lainnya, kami akan segera kabarkan ke Anda. Juno. Jessica, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, setelah ditetapkan tersangka kebakaran menewaskan 22 karyawan, Direktur Utama Teradron ditangkap polisi di kamar apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat Rabu malam mendatangi unit apartemen milik Direktur Utama Teradron. Meski sempat kebingungan dan menolak diamankan, namun berbekal surat penangkapan yang disodorkan petugas, Direktur Teradron ini akhirnya tak berkutik dan pasrah. Yang bersangkutan lalu diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam perjalanannya kita ketemu alat bukti lagi yang menentukan Bapak sebagai sudah. Tim DVI Polri berhasil periksa keseluruhan jenazah korban kebakaran di perusahaan drone Kemayoran, Jakarta. Tim DVI Polri telah kembali mengidentifikasi 12 dari total 22 jenazah korban kebakaran gedung Teradron. Identifikasi dapat dilakukan cepat karena semua jenazah dalam kondisi utuh. Usai teridentifikasi, 22 jenazah korban kebakaran sudah diambil oleh pihak keluarga. Punya data primer 3, pertama sidik jari, yang kedua gigi, yang ketiga DNA. Data sekundernya bisa medis, bisa properti. Karena kekompakan itu sehingga data-data bisa terkumpul semua.
Tidak ada karena jenazah lumayan utuh. Polisi selidiki unsur kelalaian dan pidana pada kebakaran gedung Teradron Kemayoran, Jakarta. Manajemen gedung akan segera diperiksa terkait izin dan kelayakan fungsi gedung. Polisi menyelidiki unsur pidana pada kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 6 karyawan yang selamat, penyidik menjadwalkan pemeriksaan pada 2 saksi kunci dari pihak manajemen gedung. Ada 2 orang saksi kunci lagi yang akan kami periksa, termasuk dari pihak manajemen. Tentunya kami berharap bahwa pemeriksaan ini bisa membuat terang, dan kami masih melaksanakan penyelidikan untuk menemukan apakah ada pidana atau karena kelalaiannya yang menyebabkan korban begitu banyak. Sementara itu dalam tinjauannya ke lokasi kebakaran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti izin bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Dari diskusi tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, kemudian juga dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran risikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Mendagri menilai harus ada regulasi yang mengatur pengecekan keselamatan gedung secara berkala agar kejadian ini tidak terulang kembali. Di Jakarta, Hendri Aprila, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Polisi mengungkap kronologi kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat, dan polisi menyebut kebakaran diduga berasal dari ledakan baterai drone yang berada di lantai 1. Blok A. Nggak nyampe. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kronologi terbakarnya gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat yang terjadi pada Selasa 9 Desember. Polisi menyebut kebakaran pertama kali diketahui antara pukul 12:30 hingga pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Petugas juga menyebut api diduga berasal dari lantai 1 gedung yang memiliki 7 lantai itu. Penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan baterai drone. Kebakaran sempat dipadamkan oleh salah satu karyawan namun tidak berhasil. Pukul 12:50 waktu Indonesia Barat, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan awal. Sebanyak 28 unit mobil pemadam kebakaran dan 101 personel dikerahkan ke lokasi. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan namun proses penyisiran korban masih terus berlangsung. Setelah api berhasil dikuasai, petugas kemudian mengevakuasi korban tewas dari bangunan yang terbakar. Hingga pukul 16:50 waktu Indonesia Barat, polisi mengonfirmasi korban meninggal sebanyak 22 orang, di mana 7 diantaranya laki-laki dan 15 lainnya perempuan termasuk 1 ibu hamil. Saat ini polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam kebakaran yang menghanguskan gedung Teradron.